Secretary Embassy of the Federal Republic of Germany, yang terhormat Ibu Nyai Masruhah, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Di kesempatan pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada 179 pendaftar Lokakarya Call for Proposal KUPI Gostu Pesantren dan Kampus. Semoga ikhtiar kita pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari sejarah untuk meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Vina Nihayatul Maziah yang akan memandu agenda kita pada pagi hari ini. Adapun agenda kita yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan sesi presentasi tentang KUPI dan hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan skema pendanaan dan proposal hibah dan penutup di penghujung acara. Melangkah pada acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka agenda pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan memimpin dalam agama Islam. Ila hadhihi niyah sholihah al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan doa pembuka tadi agenda kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Melangkah pada sesi yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Country Representative The ASEAN Muslim Action Network Indonesia kepada Ibu Dwi Rubianti Khalifah. Kami persilahkan. Saya mau cek sound, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya, sudah bisa didengar dengan jelas, Ibu. Ya, saya dalam perjalanan ke Jogja, minta maaf kalau up and down suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati, Honorable Ibu Laura Engel, First Secretary Embassy of the Federal Republic of Germany. Teman-teman semua, calon aplikan, Bapak Ibu sekalian yang tertarik di program KUPI Goes to Campus dan pesantren. Terima kasih atas interest Ibu dan Bapak sekalian, juga kawan-kawan muda yang saya berharap jumlahnya bisa lebih banyak gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen Aman Indonesia sebagai bagian dari konsorsium yang dibangun oleh UPI untuk melandingkan atau membumikan fatwa atau pandangan keagamaan UPI yang dirumuskan pada Kongres kedua bulan November tahun lalu. Sudah hampir 1 tahun deh. Nah, kita berharap betul bahwa hasil dari Kongres harus ada gimana melandingkannya. Jadi kalau Aman selama ini punya pengalaman untuk bagaimana melandingkan kebijakan nasional di tingkat daerah, maka sekarang kami mencoba untuk menginovasi sebuah infrastruktur untuk membumikan fatwa KUPI dengan cara salah satunya adalah memberikan dukungan grant kecil kepada aktor-aktor penting yang ada di grassroots yang menjadi konstituen KUPI itu sendiri. Tanpa kita memiliki infrastruktur yang jelas bagaimana membumikan fatwa KUPI, tentu gagasan besar KUPI terkait dengan transformasi Suaranya menghilang, Ibu. agama tidak akan bekerja dengan baik.
Nah, KUPI punya sangat kuat pada konteks di pengetahuan transformatifnya, teman-teman. Ini merupakan bekal yang sangat utama dan core-nya, ya, menjadi core dari perubahan sosial itu sendiri. Karena yang diintervensi harus cara berpikir, ya, cara pandang kepada ajaran agama. Bagaimana menafsirkan KUPI telah menawarkan sejumlah dokumentasi dalam bentuk buku metodologi, lalu kemudian sejumlah buku pendukung yang lainnya termasuk nalar kritis perempuan, dan tentu saja ada banyak video-video yang diproduksi oleh KUPI dan jaringannya yang kesemuanya untuk memudahkan kita semua bagaimana memahami transformasi pengetahuan yang transformatif ini gitu. Nah, karena ini gawe kita bersama dan ini besar, teman-teman. Hanya Indonesia yang memiliki sebuah gerakan seperti KUPI ini. Maka kita semua wajib untuk mendukung agar gerakan ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, bukan saja hanya ikut cheerleadersnya, ya. Kalau ada kongres banyak orang yang hadir, bukan itunya, tapi betul-betul memahami pengetahuan yang ditawarkan oleh KUPI, tafsir baru yang ditawarkan oleh KUPI, dan teman-teman penting untuk menyampaikan ini kepada banyak pihak. Nah, saya sangat optimis ada banyak orang-orang pinter, ada banyak anak-anak muda yang punya pikiran sangat terbuka. Nah, tinggal bagaimana caranya pikiran-pikiran terbuka ini bisa dikonsolidasi dengan lebih baik sehingga apa yang sudah dikeluarkan oleh KUPI itu betul-betul bisa dipelajari di tingkat grassroots, dan berharap para champion-champion KUPI baik yang berbasis pesantren maupun berbasis kampus betul-betul menjadi tempat untuk penyebaran pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu akan menyebar dari satu titik ke titik yang lainnya dan suatu saat akan menyeluruh di Indonesia dan mungkin dunia sebagai bagian dari legacy kita para aktor perubahan sosial. Nah, mudah-mudahan langkah kita ini bisa diikuti oleh banyak lembaga yang lainnya, agar ada banyak orang yang mendukung bagaimana penyebaran pengetahuan KUPI yang sangat brilian ini ke banyak pihak. Jadi jangan sungkan-sungkan juga menyampaikan berita bagus ini kepada banyak orang. And thank you for Laura Engel, I hope I pronounce your name correctly, for your trust, for this opportunity to really expand the knowledge of KUPI. So then the young generation and also all actors, key actors in the campus and also pesantren, Islamic boarding school, really mastering the knowledge of KUPI, so then we can expand better to our society. Terima kasih banyak dan enjoy teman-teman workshop ini. Boleh juga nanti dikasih feedback, ya. Apakah dengan pola yang seperti ini cukup bisa reach out kawan-kawan yang di luar Jawa, karena Aman sangat concern teman-teman yang di luar Jawa, karena biasanya di luar Jawa aksesnya nggak terlalu banyak. Maka dari itu kami butuh feedback dalam program ini nanti agar kami bisa memperbaiki ke depannya. Terima kasih teman-teman Aman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih semua. Dan satu lagi saya lupa, ada perwakilan dari KUPI, ada Mbak Masruha yang hadir hari ini, ya. Thank you banget Mbak Masruha yang nantinya akan menyampaikan overview terkait dengan pandangan keagamaan KUPI, dan itu yang akan jadi substansi penting teman-teman di program ini nantinya. Mbak Ruha, thank you banget. Juga teman-teman partner yang lain, ada Fahmina, ada Rahima,
ada Alimat dan Gus Durian yang dalam konteks implementasi program kita akan selalu bersama. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ruby Holifah atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari First Secretary Embassy of the Federal Republic of Germany, Ibu Laura Angel. Without further delay, please welcome Ibu Laura Angel. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semuanya. Saya coba menyampaikan pesan saya di bahasa Indonesia. Dan ya, seperti sudah diberitahukan, nama saya Laura Engel dan saya Sekretaris Bersatu di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Dan kami senang sekali ada proyek ini dengan kerjasama Aman dan KUPI. Karena komunitas keagama merupakan aktor masyarakat sipil yang tradisional sebesar dunia, ya, ada 84% di penduduk dunia yang menganut suatu agama, dan ya, dalam dunia politik kadang-kadang juga istilah agama dan masalah sayangnya sering digunakan secara bersama, karena ya, agama seringkali juga dibandingkan sebagai sumber atau pemicu konflik atau ya, kelompok minoritas yang didiskriminasi. Tetapi kami juga melihat ya, perwakilan agama seringkali memiliki pemahaman yang baik mengenai perkembangan di negara mereka, dan kami juga melihat ini di pertemuan KUPI, ya, yang berkumpul banyak perempuan yang pintar sekali dari dunia agama untuk berdiskusi tentang masa depan Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, dan bagaimana agama Islam juga bisa membantu dengan hal ini, ya. Dan ya, juga generasi muda yang berkumpul juga di sini dapat memengaruhi masyarakat dan masa depannya, dan Kementerian Luar Negeri Jerman memang ingin memperkuat potensi konstruktif dari komunitas keagamaan. Dan kami berharap proyek ini juga bisa membantu dalam hal ini, karena kami juga percaya bahwa masyarakat akan lebih damai dan juga lebih adil kalau semua orang dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dan saya pikir kami semua tahu sampai sekarang laki-laki dan perempuan belum punya kemungkinan yang sama, ya, di dalam beberapa bagian. Dan ini penting agar semua orang menikmati hak yang sama di semua bidang kehidupan. Dan ya, ini juga mungkin, kami berharap ini akan memperkuat semua proses demokrasi. Dan ya, Kongres Perempuan Ulama Indonesia kedua ini ingin juga memasukkan perspektif ulama perempuan untuk masyarakat berkeadilan, dan dengan proyek ini kami berharap ya, ada lebih banyak diskusi tentang perspektif perempuan, dan kami bisa bersama-sama membuka mata, mengambil perspektif baru, dan berupaya menuju dunia yang lebih adil, lebih damai, dan juga lebih inklusif. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partner kami Aman dan juga inisiatif ini, ya, KUPI Go to Campus, dan saya juga senang ada banyak orang hari ini yang tertarik dengan proyek ini dan yang mau ya, membawa inisiatif ini lebih jauh, ya, ke dalam pesantren, ke dalam diskusi ilmu. Dan saya berharap ya, ada sukses, dan saya juga mau mengucapkan banyak sukses kepada semua yang bisa ikut program ini. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih banyak Ibu Laura Angel atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami undang kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Terlebih dahulu kita akan ada sesi foto bersama. Baik, ada 5 slide di sini. Kita mulai dari slide 1. Karena Bapak Ibu juga tidak tahu posisinya di mana, boleh tetap siap dalam beberapa detik ke depan. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide yang keempat, 1, 2, 3. Yang terakhir slide yang kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Melangkah pada agenda yang kedua, yaitu presentasi tentang Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua. Kami haturkan kepada Ibu Nyai Masfuhah, Sekretaris Majelis Musyawarah KUPI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Ruby Khalifah, Direktur Aman, Ibu Laura Angel dari Kedutaan Jerman, seluruh tim Aman dan seluruh jajaran dan jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang hadir di workshop ini. Saya melihat 179 yang mendaftar dan beberapa nama yang sudah muncul. Ini adalah para peserta kongres atau terlibat dalam proses kongres kedua. Saya mengenali sejumlah nama. Ada Mbak Inaya, ada Mbak Mufliha, ada Mbak Umnia Labibah, ada banyak kawan yang tidak saya sebut satu persatu, tetapi sejatinya semua ini hadir di dalam kongres dan mengenali bagaimana proses kongres, proses 5 fatwa, dan saya kira kita sama-sama sambil merefleksikan apa sih sesungguhnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, KUPI dalam perjalanan 7 tahun, sejak 2017 secara formal, karena sejatinya KUPI itu kalau kita bicara soal ulama perempuan Indonesia, gerakan ulama perempuan Indonesia itu tidak tiba-tiba di tahun 2017, tapi proses ini saya kira pernah kita semua yang ada di ruangan ini pernah berkolaborasi, pernah berjumpa, pernah mendialogkan, tetapi saya mau mencoba melihat pasca 2017 sampai 2022. Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai gerakan ulama perempuan yang saya kira ketika kita bicara gerakan ulama perempuan, kalau tadi Mbak Ruby bicara soal gerakan transformasi, yang namanya gerakan itu ya pasti bicara soal perubahan sosial. Nah, gerakan ulama perempuan Indonesia yang ini bicara soal konteks intelektual, pagi ini saya kira kita kumpul dengan sejumlah kalangan dari perguruan tinggi, dari pesantren, karena KUPI itu selalu melandasi dalam teks-teks keagamaannya, Quran, hadis, aqwalul ulama, baik yang kira-kira gitu ya, yang lama maupun yang terkini gitu ya. Apakah orang bilang konservatif dan kontekstual, tapi ini soal penggunaan istilah. Dan juga kita bicara isu konstitusi Indonesia dan bicara soal kesepakatan Indonesia dengan internasional, pengalaman korban, pengalaman perempuan, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kajian-kajian keulamaan perempuan Indonesia. Nah, makanya kita mengatakan ini gerakan intelektual. Kalau kita bicara gerakan kultural, karena kita ada di ruang-ruang gitu ya, yang selalu mendialogkan. Kalau kita bicara isu pendidikan, isu transformasi, itu ya isu kultural sejatinya.
entah bentuknya pendidikan, entah bentuknya budaya, entah bentuknya dalam rupa-rupa yang lain, karena kreativitas ulama perempuan itu luar biasa. Baik di dalam konteks pesantren, perguruan tinggi, majelis taklim, komunitas muda, atau di komunitas-komunitas lainnya. Dan juga kita ada di ruang-ruang sosial lain dan juga kerangka gerakan spiritual, karena KUPI itu selalu kalau di dalam situasi mentok biasanya kita juga punya ruang-ruang dengan pendekatan spiritual yang muaranya adalah untuk isu-isu kebangsaan. Nah, dan isu kemanusiaan. KUPI ini bagian dari konteks memaknai ulama. Ulama itu bisa laki-laki, bisa perempuan, yang saya kira ketika kita bicara ulama itu selalu memuarakan isu Islam rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin saya kira kita semua sudah mengenali bahwa prinsip ini pasti kita kaitkan dengan prinsip maqasidus syariah yang kita bicara bahwa sebenarnya tujuan hukum Islam itu ya bicara soal isu keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan, kebangsaan, termasuk isu kesemestaan. Nah, dalam konteks ini pasti KUPI karena kita bicara soal siapa yang dilemahkan, siapa yang lemah, pasti bicara korban, bicara perempuan, bicara disabilitas, bicara kelompok rentan lainnya, itu menjadi ruang pertimbangan di dalam kita melakukan perubahan sosial. Nah, Kongres Ulama Perempuan, karena kalau kita bicara KUPI, artinya kita semua yang di ruang ini sama memaknai Anda semua adalah KUPI, gitu ya. Memiliki amanah untuk bertanggung jawab dan mengharuskan adanya kepekaan, gitu ya. Peka dalam sikap keagamaan, peka dalam pengetahuan kita, karena sejatinya sebagai ulama itu bisa merespon situasi sosial dan bagaimana teks keagamaan itu tidak diam. Nah, kebetulan di Kongres Ulama Perempuan kedua itu ada 5 lembaga penyelenggara dan mungkin di KUPI ketiga nanti bisa berkembang lagi. Itu ada Aman, ada Gusturian, ada Alimat, ada Rahima, ada Fahmina. Nah, melalui program Go to Kampus dan Go to Pesantren untuk membumikan hasil KUPI kedua melalui Aman kita lakukan kerja-kerja isu ini. Nah, berikutnya Mas Kur gitu ya. KUPI dalam konteks imajinasi kolektif itu yang saya tadi singgung, itu ada di dalam konteks kultural, sosial, spiritual dan intelektual. Nah, dengan nilai-nilai KUPI yang saya kira nilai KUPI itu kita pernah rumuskan bersama, kita diskusikan bersama sejak KUPI pertama gitu ya, di tahun 2017. Kalau kita menaruh prinsip tauhid itu di isu pertama atau di dalam konteks prinsip pertama, karena kita selalu mengatakan bahwa gitu ya, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, dan kita tidak boleh menghamba pada nafsu, tapi kita menghamba pada yang satu, yakni Allah gitu ya. Karena ketika kita bicara zaman itu mendialogkan isu larangan kekerasan seksual, misalnya, itu kasus-kasus menghamba pada nafsu luar biasa dan sejatinya prinsip kita sebagai umat Islam dan saya kira agama-agama lain juga menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan yang artinya kita semua kembali pada pesan yang ada di atas, bicara soal keadilan, bicara kemaslahatan, bicara kerahmatan dan seterusnya, yang saya kira ini saling melengkapi di dalam nilai-nilai KUPI kita dan di dalam kerja-kerja KUPI untuk menghadirkan rumusan fatwa keagamaan tidak lepas dari nilai-nilai dan prinsip KUPI itu hadir di dalam kerangka merumuskan pandangan keagamaan KUPI. Kalau masyarakat lain kadang-kadang mengatakan itu fatwa, itu soal penggunaan istilah, biasanya MUI menggunakan istilah fatwa, kalau NU menggunakan bahsul masail, kalau KUPI menggunakan pandangan keagamaan yang kira-kira gitu ya, bahwa seluruh individu atau siapapun itu punya otoritas untuk mengeluarkan pandangan keagamaannya, karena KUPI selalu memikirkan situasi yang lemah dan dilemahkan dan hidup di Indonesia
saya kira pertimbangan-pertimbangan yang tidak digunakan kadang oleh kelompok lain kita menjadikan pertimbangan, sehingga pandangan KUPI itu juga menjadi pertimbangannya pemerintah, menjadi pertimbangannya parlemen dan pihak-pihak lain yang karena memang kita konteksnya ada di Indonesia. Nah, di pagi ini dari kalangan pesantren dan di kalangan akademisi perguruan tinggi gitu ya, bagaimana hasil musyawarah keagamaan KUPI itu bisa dibumikan, bisa digunakan, bisa dilaksanakan, bisa membumi kira-kira di kalangan pendidikan tinggi dan juga di kalangan pesantren, karena sejatinya 5 isu itu ada di sekitar perguruan tinggi dan ada di sekitar pesantren. Coba saja isu sampah, pasti ini juga ada di ruang-ruang itu semua. Nah, KUPI gitu ya, memiliki ruang juang dan ruang hikmah. Pastinya isu-isu yang kita miliki, yang kita gelisahkan, pertama kita pasti akan bicara perjuangan kita di dalam konteks keluarga. Bagaimana kita mendialogkan sejumlah kegelisahan dan pandangan keagamaan itu bisa diimplementasikan, bisa diintegrasikan di dalam ruang keluarga, mendialogkannya, prinsip maslahah itu seperti apa, prinsip keadilan itu bagaimana, dan juga kita bagian dari komunitas. Saya meyakini seluruh yang hadir ini bagian dari komunitas, itu juga bagaimana memastikan itu terintegrasi di dalam ruang-ruang di mana kita ada, dan kita juga penting mendialogkan di ruang-ruang strategis, baik negara itu levelnya berbagai tingkat, bisa desa, kabupaten, provinsi, dan nasional, karena sejatinya isu-isu yang kita gelisahkan itu juga bisa menjadi pegangan negara. Dan bahkan kita punya mimpi juga negara tidak semata Indonesia, tapi bagaimana negara-negara sahabat yang kemarin hadir di dalam Kongres kedua itu juga bisa mendialogkan gitu ya, pandangan keagamaan KUPI. Kita bagian dari gerakan, karena setiap individu dimanapun ruangnya adalah bagian dari pelaku perubahan sosial. Kalau dalam konteks Islam misalnya kita selalu bicara kita adalah misalnya pemimpin, itu juga secara diri gitu ya, kita memimpin dalam konteks gerakan, dalam konteks individu, dan seterusnya kita harus melakukan perubahan. Dan alam di sekitar kita terkait dengan isu kesemestaan, maka bagaimana kita menjaga alam, termasuk isu sampah dan isu-isu yang lainnya. Karena ketika kita bicara isu alam, tentunya ini bagian dari di mana kita menapaki. Nah, ruang hikmah itu kita bisa maknai bagaimana kita bagian KUPI, gitu. Kita KUPI, kita jaringan KUPI, bagaimana memastikan di tempat-tempat kita berhikmah, di tempat kita berada, gitu ya. Baik di dalam pesantren, perguruan tinggi, majelis taklim, komunitas ini, baik konteks komunitas teman-teman misalnya gerakan sipil yang tidak tersebut di poin 1, 2, 3, ini banyak sekali yang menjadi sahabatnya KUPI. Dan di komunitas anak muda, di KUPI kedua itu hampir 30% adalah anak muda, karena ketika kita bicara 5 tahun ke depan, ini adalah 5 tahun, 10 tahun ke depan anak muda, itu juga penting menjadi bagian KUPI, karena kepemimpinan ke depan gerakan ulama perempuan adalah di tangan anak muda. Nah, di dalam konteks ruang juang ini 5 lembaga pengampu atau penyelenggara KUPI, misalnya kalau pesantren itu yang banyak menemani itu ada Rahima, ada Fahmina, perguruan tinggi itu Alimat, majelis taklim itu Rahima, Fahmina, karena basisnya selama ini di situ. Nah, komunitas saya kira irisan-irisan ini ada di mana-mana, termasuk kalau kita bicara aman ya banyak lingkup internasional, tapi juga isu-isu ketika bicara soal isu ekstremisme itu juga irisannya di mana-mana. Anak muda ini dikenali dengan komunitasnya Gus Durian, meskipun ini juga di ruang yang lainnya, karena ketika bicara ulama perempuan juga adalah ulama perempuan muda dan seterusnya. Nah, saya mau singgung soal musyawarah keagamaan.
apakah musyawarah keagamaan KUPI itu tiba-tiba diputuskan oleh majelis musyawarah atau kelompok-kelompok tertentu? Tidak, sejatinya musyawarah keagamaan, misalnya 5 isu yang hadir di Kongres kedua, itu hasil pemetaan teman-teman penyelenggara KUPI kedua, gitu ya, tidak serta-merta dalam 1 tahun. Itu bertahun-tahun gitu ya, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, dan kita kontekkan gitu ya, apakah ini hanya isu lokal atau ini juga isu nasional. Rupanya kasus-kasus 5 isu, baik perlindungan jiwa dari bahaya kehamilan akibat perkosaan misalnya, ini juga isu yang saya kira pernah keluar di dalam kongres pertama di 2017, tapi memang waktu itu kita bungkus dengan larangan kekerasan seksual karena isu perlindungan jiwa bagi perempuan, isu bahasa umum ya, karena korban perkosaan gitu ya, itu juga bagian dari KS. Tetapi juga misalnya waktu itu ada turunan khusus larangan perkawinan anak karena fakta di lapangan kasus-kasus itu luar biasa banyaknya. Nah, terkait dengan contoh tadi, itu yang kita dapati data-datanya itu secara masif baik di ruang kultural dan di ruang struktural gitu. Artinya di basis-basis sosial kami, dan ini juga menjadi kegelisahan misalnya negara. Jadi ini saya kira pandangan keagamaan ini keluar kami kontekkan. Tidak semata di ruang sosial kultural di lokal, tetapi juga konteks nasional, bahkan konteks dunia, konteks global. Itu kita lihat ketika kami memutuskan itu penting menjadi pandangan keagamaan, dan ini pandangan keagamaan itu artinya menjadi pegangan publik khususnya ulama perempuan di berbagai ruang hikmah dan bisa digunakan untuk mendialogkan kepada para pengambil keputusan baik negara atau pemangku kepentingan lainnya, karena sejatinya ulama perempuan dimanapun posisinya itu seringkali menjadi ruang pertanyaan atau tempat bertanya komunitas, tempat bertanya masyarakat. Maka bagaimana isu-isu gitu ya, kita sudah punya kalau kita lihat ada di KUPI pertama 3, di KUPI kedua 5, artinya ada 8 fatwa, itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi pijakan. Tetapi di dalam konteks membumikan fatwa yang pagi ini kita workshopkan, itu 5 fatwa hasil kongres kedua. Dan saya kira seluruh kawan-kawan atau ulama perempuan yang hadir mengenali dengan baik gitu ya, bagaimana perspektif yang dibangun KUPI itu menggunakan perspektif keadilan hakiki. Artinya kalau bahasa kampus itu kan bicara soal keadilan substantif, kesetaraan substantif, karena kita juga punya Undang-Undang 7 tahun 84, larangan diskriminasi kepada perempuan di seluruh bidang kehidupan. Nah, isu mubadalah saya kira isu kesalingan bagaimana menghormati laki-laki dan perempuan dan kelompok lainnya, tidak hanya di ruang keluarga tapi di ruang-ruang sosial lainnya. Jadi isu kesalingan, isu penghormatan itu adalah isu hak asasi manusia, dan dengan pendekatan ma'ruf artinya bagaimana pendekatan yang bisa diterima oleh publik luas komunitas tertentu, itu cara-caranya yang selama ini dibangun oleh KUPI. Dan musyawarah keagamaan itu juga gitu ya, melalui serangkaian diskusi mulai dari komunitas-komunitas di kampung-kampung ulama perempuan atau majelis taklim atau saya kira di kampus-kampus juga dilakukan itu di ruang-ruang tertentu, PSGA melakukan, dan juga selain di komunitas kita lakukan di regional, itu dilakukan baik yang diinisiasi oleh KUPI dalam konteks persiapan maupun kongres maupun diinisiasi oleh teman-teman secara mandiri. Dan juga dalam konteks nasional kita juga mendialogkan itu gitu ya, kenapa 5 fatwa, kenapa kita putuskan isu itu dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan, karena KUPI selalu mempertimbangkan misalnya dalam konteks
sosial, tidak semata data tetapi fakta dan juga pengalaman korban, karena kita juga menggunakan landasan-landasan itu nanti berikutnya saya jelaskan. Nah, saya kira gitu ya, di dalam konteks musyawarah keagamaan itu juga karena KUPI punya visi keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan itu selalu mewarnai di dalam ruang-ruang kita mendialogkan pandangan keagamaan atau isu-isu krusial di daerah yang sampai ke level nasional dan bahkan global yang penting kita sikapi. Kira-kira begitu ketika kita menghadirkan pandangan keagamaan yang kemudian di KUPI kedua itu kita mengambil 5 isu. Saya kira sejumlah kalangan ulama perempuan atau jaringan ulama perempuan bisa mengakses ini gitu ya. Hasil musyawarah keagamaan ini bisa diakses di Kupipedia atau di tempat lain karena nanti kita bisa cari, dan saya pikir jaringan ulama perempuan yang hadir ini bisa mengakses di ruang-ruang yang mudah. Nah, sistematika musyawarah keagamaan KUPI, kalau tadi saya singgung bahwa ini juga hadir tanpa tiba-tiba, tetapi kalau kita di komunitas umum biasanya, kalau kita bicara misalnya mengajukan sesuatu, pasti ada landasan sosiologis, filosofis gitu ya. Tasawur ini menjadi ruang pertimbangan yang kami diskusi berulang-ulang, baik dalam konteks komunitas, regen, dan seterusnya. Dan kita juga menghadirkan korban, menghadirkan pengalaman pendamping korban biasanya, dan juga para, kalau kaitannya dengan isu kesehatan, pasti kita juga menghadirkan medis, tenaga medis, dan kelompok-kelompok lainnya yang memang concern di bidang itu, gitu ya, untuk merumuskan landasan sosiologisnya atau bahasa kami tasawur yang kemudian kalau KUPI selalu menggunakan pertanyaan di dalam tasawur itu. Misalnya kalau kita bicara isu NKRI, menjaga misalnya NKRI, dampaknya bagi kehidupan perempuan. Ya kira-kira apa hukumnya menjaga NKRI dan bahayanya bagi perempuan bila tidak kita jaga. Nah, pola-pola pertanyaan itu memang juga berkait pada kehidupan perempuan, pada kehidupan korban. Itu selalu muncul gitu ya, yang di dalam ruang-ruang di mana KUPI akan mengeluarkan pandangan keagamaan. Soal dalil, soal referensi dan lain-lainnya, kalau misalnya referensi karena kita bagian dari KUPI gitu ya, yang di awal tadi saya menyinggung, KUPI itu ada di Indonesia, kita bagian dari bangsa Indonesia. Jadi tidak semata teks-teks keagamaan klasik, teks-teks keagamaan kontemporer, Quran hadis juga gitu, tapi juga misalnya kita menggunakan misalnya pandangan konstitusi, pandangan komitmen dengan internasional, pengalaman korban itu mewarnai di dalam konteks pengambilan keputusan KUPI di dalam mengambil keputusan itu. Nah, 5 fatwa tidak saya jelaskan satu persatu karena saya melihat yang hadir ini semua hadir di dalam kongres gitu ya. Tetapi saya mau berpesan karena ada yang terlibat juga di dalam perumusan pandangan keagamaan. Beberapa nama saya lihat itu menjadi tim fatwa. Artinya proses itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, saya pesannya adalah bagaimana 5 pandangan keagamaan KUPI itu bisa dibumikan di pesantren, bisa dibumikan di perguruan tinggi. Ini ada fasilitas yang disiapkan oleh Aman, KUPI melalui Aman, gitu ya, dan didukung oleh Kedutaan Jerman. Nah, kira-kira ini bagaimana bisa digunakan, bisa diakses dengan baik. Nah, artinya 5 fatwa itu bayangan saya ya yang cocok untuk pesantren, untuk perguruan tinggi, tapi saya percaya dari yang hadir ini 5 pandangan keagamaan itu akan gitu ya, bisa digunakan semuanya. Nah, persoalan apakah memastikan 5 pandangan keagamaan itu sekali atau ada pilihan, nanti Mas Gufron akan membagi pengetahuan atau membagi informasi kepada
seluruh yang hadir di sini. Logikanya bagaimana memastikan 5 pandangan keagamaan itu bisa implementatif, bisa terintegrasi, bisa diinternalisasi di dalam ruang-ruang hikmahnya KUPI. Meskipun pilihannya yang di hari ini adalah untuk pesantren dan juga untuk perguruan tinggi. Karena ruang hikmah ini sejatinya punya peran. Kalau perguruan tinggi pastinya peran selain di dalam kampus kan punya peran mendialogkan dengan negara, karena saya kira Tridharma perguruan tinggi itu selain di dalam kampus untuk masyarakat dan juga untuk negara. Nah, bagaimana ketika misalnya contohnya UIN Sunan Kalijaga gitu. Ini Mbak Ina ya misalnya. Dia dekan Fakultas Usuluddin. Bagaimana mengambil atau membumikan 5 pandangan keagamaan atau salah satu pandangan keagamaan yang diambil secara khusus. Tapi bagaimana juga mendialogkan sampai ke level rektoriat. Ini menjadi kebijakan di level kampus gitu. Dan syukur-syukur ini kedepannya bisa menjadi contoh di level di DIY, misalnya ada ruang-ruang mendialogkan, itu penting. Ini menjadi strategi karena membumikan hasil KUPI itu menjadi gerakan dan menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kita semua adalah KUPI, kita adalah bagian pelaku perubahan sosial, dan bagaimana kita memasyarakatkan KUPI dimanapun kita berada secara khusus di 5 ruang hikmah itu. Saya pikir itu Mbak Vina untuk berbagi pendeknya, dan saya percaya nanti kita meskipun tidak ada ruang diskusi untuk saya, tetapi pasti ruang obrolan nanti bersama diskusi berikutnya, Mas Gufron, dan di ruang-ruang lain kita bisa saling membagi. Saya pikir itu. Terima kasih. Dan selamat untuk semua teman yang hadir di sini untuk mengakses program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyai Masruha atas overview dan juga refreshment tentang hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang kedua. Bapak Ibu bisa mengakses hasil musyawarah keagamaan KUPI 2 di website kupipedia.id. Kami sudah mencantumkannya di kolom chat. Dan kami himbau kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dapat mengisi form daftar hadir di form yang sudah kami share di kolom chat. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi presentasi penjelasan skema pendanaan dan proposal hibah yang akan disampaikan oleh Bapak Gufron, Manajer Desain Monitoring dan Evaluasi Aman Indonesia. Kepada Bapak Gufron kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Laura Engel dari Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, kemudian Mbak Nyai Masruhah selaku Sekretaris di Majelis Musyawarah KUPI yang telah memaparkan ya soal pandangan keulamaan perempuan KUPI, terutama yang kedua terkait dengan hasil musyawarah keagamaan KUPI, dan juga yang saya hormati Mbak Ruby yang telah memberikan sambutan dan saat ini sedang berjalan ke Yogyakarta, dan juga kepada Ibu Bapak pimpinan lembaga baik pesantren, kampus, majelis taklim, dan juga saya lihat beberapa teman-teman dari civil society organization yang telah menghibahkan waktunya ya untuk mengisi registrasi dan juga untuk hadir di dalam forum Lokakarya terkait dengan hibah pendanaan KUPI, Goes to Campus and Pesantren yang tahun 2023 ini kami launching ya atas inisiatif bersama di KUPI yang didukung oleh Kedutaan Jerman untuk Indonesia. Ibu dan Bapak semuanya, izin saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme pengajuan hibah atau pendanaan untuk KUPI, Goes to Campus and Pesantren. Dan ketika nanti saya menyampaikan beberapa informasi, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja di chat room. Nanti saya akan kompilasi dan akan menjawab secara keseluruhan ya terkait dengan hal-hal yang mungkin masih belum difahami dengan jelas atau informasi dari saya kurang begitu jelas juga nanti bisa ditanyakan. Baik.
Nah, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk lokakarya kita kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan mengapa grant dan juga apa yang mau kita capai ya. Meskipun tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Laura, Ibu Ruby, dan juga Mbak Nyai Masurah terkait dengan pentingnya membumikan fatwa atau pandangan keulamaan perempuan di berbagai ruang hikmat tadi ya. Salah satunya misalnya pesantren dan juga kampus yang juga menjadi tempat untuk berkuat ya gerakan spiritual maupun juga intelektual. Kemudian skema grade-nya seperti apa dan juga nanti syarat kelembagaan ya sebagai penerima grant. Meskipun kita tahu ada sejumlah ruang khidmat, tapi memang untuk tahun 2023 yang kami emban saat ini difokuskan untuk 2 ruang khidmat, yaitu pesantren dan juga di kampus. Kemudian juga nanti saya sampaikan time frame-nya, ya kapan pembukaan untuk pengisian proposalnya, kemudian pengumuman sampai pada level terakhir misalnya reporting dan juga refleksi bersamanya, dan juga nanti terkait bagaimana kita bisa mengajukan grant-nya gitu ya, format proposalnya maupun juga format pengajuan rencana anggaran kegiatannya. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tujuan program itu sendiri sudah disampaikan tadi sangat jelas oleh Mbak Masurah dalam rangka untuk mendukung 2 institusi ya pendukung KUPI, yang pertama pesantren dan juga kampus, untuk membumikan atau mendiskusikan ya atau memperdalam sebenarnya hasil musyawarah keagamaan KUPI 2 yang menyangkut 5 aspek atau 5 poin terkait dengan pemikiran perempuan dalam menjaga NKRI dan sampai seterusnya sampai perlindungan perempuan dari pemotongan dan pelukaan perempuan gitu ya. Nah, ada sedikit catatan sebenarnya dari forum MMKUPI yang saya ikutin di mungkin 2 minggu yang lalu terkait dengan ide atau inisiatif untuk KUPI Goes to Campus. Itu memang sebisa mungkin ya menjelaskan 5 hasil fatwa keagamaan KUPI dan juga difokuskan pada kebutuhan ya di setiap lingkup pesantren atau kampus. Akan tetapi ada catatan dari Buya Husain Muhammad ya untuk misalnya memfokuskan pada upaya mendiskusikan fatwa KUPI terkait dengan pemikiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama atau kekerasan ekstremisme atau radikalisme dan sebagainya, karena memang diskusi atau diskursus terkait dengan ini masih dibutuhkan dan masih jarang gitu ya dibicarakan di jaringan KUPI gitu. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi ada usulan ya untuk memprioritaskan pada aspek yang pertama ini, maupun yang kedua terkait dengan isu lingkungan juga yang menjadi isu yang juga mungkin tidak terlalu nyaring ya disuarakan di konteks gerakan di KUPI. Nah, 2 hal ini yang secara khusus ya dipesan oleh Buya Husain, tetapi saya kira dalam konteks grant kita bisa memilih sebenarnya di antara 5 fatwa KUPI mana yang itu paling relevan ya dengan konteks di masing-masing pesantren maupun juga di kampus gitu. Ini terkait dengan program sendiri, dan secara umum mengapa kita memilih pesantren, karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Ruhah itu menyangkut pada aspek penguatan di gerakan intelektual yang ditumbuhkan pada lembaga pesantren maupun juga di kampus atau mungkin Ma'had Ali ya, yang sebagai representasi dari perguruan tinggi. Ada 2 hal. Yang pertama, di pesantren penting untuk memperkuat metodologi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI, sekaligus juga untuk memperkuat sebenarnya peran ulama perempuan ya sebagai orang yang dipercaya atau memperkuat otoritas mereka dalam konteks untuk bicara soal hasil musyawarah keagamaan KUPI. Dan dalam konteks kampus ingin melandingkan atau membumikan sebenarnya perspektif metodologi KUPI ke dalam konteks pendidikan, pengajaran maupun juga publikasi di mahasiswa maupun juga di dosen dan juga masyarakat akademik lainnya. Ini yang menjadi pilihan kemudian kenapa kita memilih kampus dan pesantren untuk skema grant kali ini. Yang kedua, soal metode grant, kita memang ingin
mentransformasi ya terkait dengan kekuatan antara donor dan juga pengelola program dalam konteks agar masyarakat atau jaringan KUPI itu bisa melakukan perencanaan secara partisipatif dan juga membuka ya ruang-ruang negosiasi untuk mengembangkan atau mengadaptasi sebenarnya program inovatif terkait dengan diseminasi hasil fatwa KUPI, sehingga grant ini benar-benar sebenarnya miliknya adalah miliknya KUPI dan juga jaringan KUPI untuk mendiseminasikan atau memperkuat sebenarnya narasi-narasi atau memperkuat informasi terkait dengan produk pengetahuannya KUPI. Baik, saya kehilangan screen saya. Boleh dibantu kah, teman-teman? Oke. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Baik. Baik, semoga sudah bisa dilihat kembali ya slide-nya. Tadi saya kehilangan teksnya. Vina, boleh cek apakah... Ya, sudah Oke, terlihat. baik. Terima kasih. Sorry, tadi kayaknya ada yang error sedikit. Baik, kemudian capaiannya secara umum tadi sudah disampaikan untuk diseminasi hasil KUPI, tetapi secara khusus memang kita ingin mendorong adanya inisiatif di pesantren maupun di kampus dalam konteks untuk mengurangi ya resistensi dari hasil fatwa keagamaan KUPI ini terhadap ya beberapa lembaga yang mungkin masih ingin mempertentangkan dalam tanda kutip maupun juga ingin sebenarnya mendengar lebih jelas, lebih komprehensif terkait dengan fatwa keagamaan KUPI agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, sekaligus juga untuk meningkatkan akses terhadap perempuan dan juga anak muda dalam konteks untuk mendiskusikan hasil fatwa keagamaan KUPI. Ini dalam konteks agar otoritas ulama perempuan maupun juga otoritas kelembagaan di mana perempuan memimpin itu makin kuat, sehingga partisipasi dari perempuan itu sendiri dan juga anak muda di dalamnya itu juga makin menguat. Ini harapannya sehingga targetnya itu diharapkan lebih banyak kelompok perempuan dan juga anak muda ya dalam konteks KUPI Goes to Campus dan pesantren untuk kali ini. Yang ketiga juga kita berharap ada pembelajaran dan juga penguatan ya di gerakan KUPI, karena tadi Mbak Ruhah juga menyebut bahwa semua yang hadir di sini adalah KUPI untuk semua, dan kami berpikir bahwa dari proses pelaksanaan grant nantinya itu menjadi pembelajaran bersama bagaimana membumikan ya metodologi dan juga hasil musyawarah keagamaan KUPI itu dalam konteks pesantren dan juga di kampus gitu. Jadi harapannya setelah program ini selesai itu ada hikmah atau pembelajaran yang bisa kita petik dan itu bisa menjadi milestone ya untuk menuju tahun 2024 sampai tahun berikutnya sampai adanya KUPI atau Kongres Ulama Perempuan yang ketiga gitu ya. Jadi secara umum tentang grant dan apa yang mau kita capai melalui KUPI Goes to Campus and Pesantren, dan secara umum skema grant-nya adalah Aman akan menyalurkan sejumlah dana ya hibah untuk lembaga di bawah kampus dan juga pesantren untuk mengelola program KUPI Goes to Campus and Pesantren gitu. Total hibahnya ada 129 juta rupiah. Nah, ini setelah kami diskusikan, kami ingin membagikan kepada 17 lembaga yang terpilih gitu ya, seleksi oleh tim Aman, kemudian melibatkan KUPI dan juga Alimat, Rahima, Fahmina, dan juga Gusturian untuk memilih secara apa ya, mungkin secara adil dan proporsional ya, dan juga melibatkan unsur misalnya inklusivitas dan sebagainya. Setiap lembaga kemungkinan maksimal akan menerima 7,5 juta untuk initial fund ya atau inisiatif untuk KUPI Goes to Campus and Pesantren, karena kami yakin bahwa lembaga seperti pesantren dan juga kampus juga memiliki sumber daya dan juga jaringan yang cukup kuat, sehingga ini grant itu bisa untuk memaksimalkan sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan dalam konteks untuk menyebarluaskan ya hasil fatwa keagamaan KUPI gitu. Nah, syaratnya lembaga yang mengajukan adalah kampus atau Mahat Ali atau juga pesantren yang memiliki nilai ya untuk
menjunjung tinggi keadilan gender dan juga mengingat prinsip transparansi, inklusif dan juga non-diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah jaringan KUPI. Ini juga diutamakan ya, orang yang atau representasi yang hadir dalam Kongres Ulama Perempuan yang pertama maupun juga yang kedua, atau lembaga yang selama ini juga pernah ya berkolaborasi atau mendukung atau bersama-sama untuk mendukung terselenggaranya KUPI ya, baik yang KUPI yang pertama maupun KUPI yang kedua, dan juga lembaga-lembaga yang memang secara nature-nya mendukung atau mempunyai visi misi yang sama dengan KUPI, terutama berkontribusi pada penyebaran pengetahuan ya, produk pengetahuannya KUPI, baik itu buku, fatwa atau produk yang lainnya yang saat ini juga sudah banyak dipublikasikan ya di kanal Kupipedia maupun juga website KUPI. Itu juga menjadi hal yang penting yang menjadi syarat atau menjadi kriteria ya untuk kami seleksi untuk bisa menerima grant. Dan yang terakhir adalah yang memang punya komitmen ya, terutama yang ya hadir ya dalam Lokakarya kali ini itu sebagai salah satu sebenarnya penilaian di kami bahwa kehadiran Ibu dan Bapak untuk terlibat di dalam Lokakarya ini juga menjadi salah satu bagian penting untuk menjadi salah satu poin ya untuk mendapatkan grant gitu. Nah, untuk kerangka programnya, kapan grant akan dibuka dan kapan berakhir? Yang pertama untuk hari ini kita akan Lokakarya, kita akan menjelaskan skema dan ini sudah kita jalankan. Kemudian untuk penerimaan proposal sendiri kita buka per hari ini, ya mungkin setelah kita Lokakarya sudah bisa nanti Ibu dan Bapak bisa mengisi proposal secara online. Proposalnya tidak rumit dan tidak panjang, cukup singkat saja. Dan ini akan kita tutup sampai tanggal 8 September di jam 23.59 ya. Artinya setelah tanggal 8 itu sudah tidak kami terima ya untuk proposal. Artinya juga link proposal online juga kami tutup sehingga tidak menerima proposal dalam bentuk kiriman ke email ya. Itu menjadi salah satu kesepakatan di kami. Kemudian setelah itu tanggal 13 September akan kita umumkan ya 17 nama lembaga yang terpilih untuk kemudian melalui proses untuk implementasi KUPI Gustu Kampus and Pesantren. Kemudian tanggal 15 kita jadwalkan untuk semacam lokakarya konsultasi terhadap 17 lembaga, misalnya untuk penguatan proposal, ya, termasuk juga revisi keuangan dan sebagainya. Kemudian juga ada inovasi baru yang dikembangkan yang mungkin belum sempat ya atau tidak tertampung dalam format proposal, itu juga nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan juga mekanisme pengelolaan program seperti apa baiknya dengan menjunjung aspek misalnya transparansi dan juga akuntabilitas. Dan juga ada MOU karena ini berkaitan dengan penggunaan dana publik ya, dana hibah untuk KUPI Gustu Kampus dan Pesantren. Lalu implementasinya kami targetkan antara tanggal 25 September sampai 10 Oktober itu waktu untuk pelaksanaan kegiatan ya KUPI Gustu Kampus dan Pesantren. Jadi di antara sekitar waktu 15 hari itu harapannya Ibu dan Bapak yang penerima grant itu bisa untuk implementasi ya, entah itu setengah hari atau 1 hari, monggo saja, itu nanti tergantung konsep yang ditawarkan. Dan kita berharap sebelum tanggal 27 Oktober, semua proses kayak pelaporan, kemudian refleksi dan pembelajaran dari masing-masing wilayah itu bisa kita lakukan agar proses yang terjadi itu punya dokumentasi yang cukup baik untuk dikembangkan ya. Syukur-syukur kalau ada yang mengadopsi KUPI Gustu Kampus and Pesantren atau KUPI Gustu Community and Youth Groups misalnya, itu juga bisa dijadikan pembelajaran kepada lembaga yang memang tertarik untuk mengadopsi model grant seperti ini. Ini kira-kira time frame-nya atau kerangka waktu yang kami tawarkan kepada Ibu dan Bapak semua selaku calon ya, calon penerima grant. Dan bagaimana sebenarnya untuk mengajukan ya dana hibah kita kali ini. Setelah Lokakarya ini, Aman akan meluncurkan flyer ini ya ke
ke media sosial, dan juga nanti Ibu dan Bapak yang hadir di kesempatan Lokakarya kali ini bisa mendapatkan link langsung ya untuk mengisi proposal dan juga mengisi rencana anggaran dan kegiatan terkait dengan KUPI Gestu Kampus and Pesantren di masing-masing wilayah. Baik, sebelum saya menguraikan isi proposalnya, apakah di chatroom sudah ada pertanyaan terkait dengan tujuan grant maupun juga lembaga dan sebagainya? Apakah ada teman-teman? Aman? Iya, masih belum ada, Mas. Oke, baik. Oke, baik. Saya lanjutkan aja ya. Baik, setelah kita tadi mendapat informasi terkait dengan tujuan dan juga lembaga penyelenggara dan juga skema grant-nya, saya izin untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana ya kita mengajukan grant-nya. Baik, saya coba klik dulu. Ya, sembari menunggu diklik, ini ada pertanyaan Oke, baik, silakan. dari Ibu Leli Hapsari. Apakah jika kami NGO bisa berkolaborasi dengan universitas? Baik. Baik, terima kasih Ibu Leli. Yang pertama, sangat bisa ya untuk berkolaborasi dengan pesantren atau kampus gitu. Akan tetapi nanti dalam konteks pengisian proposal, mohon untuk meletakkan kampus atau pesantren sebagai aplikan ya. Dan di dalam pengisian proposal nanti ada item khusus terkait dengan mitra pelaksana atau ya partner ya di tingkat lokal itu siapa yang akan digandeng. Jadi itu bisa diisi dengan nama NGO Ibu gitu ya. Jadi aplikannya tetap kampus atau pesantren sebagai yang utama, tapi mitranya bisa komunitas, bisa majelis taklim, anak muda atau media juga bisa gitu. Itu jawabannya, Vina. Ya, Ada kemudian, lagi? ya, untuk dari Ibu Idaul Hasanah, UMM, untuk kampus apakah harus berkegiatan di dalam kampus atau boleh implementasi ke masyarakat? Baik. Yang pertama, bahwa grant ini sebenarnya ditujukan untuk ya, pertama untuk sivitas akademika, misalnya kampus dan juga pesantren di lingkup pesantren, dan juga bisa ya digunakan untuk mengundang jaringan atau target peserta yang memang dilihat sebagai pihak yang potensial untuk mendapatkan informasi terkait dengan fatwa keagamaan KUBI. Jadi bisa, jawabannya bisa, gitu. Nggak harus di dalam kampus, tetapi juga bisa melibatkan dua entitas ya, misalnya mahasiswa sendiri dan juga masyarakat luar. Itu sangat bisa. Ada lagi kah? Ya, ada lagi tapi sepertinya bisa dijawab setelah presentasi ini. Apakah template proposal disediakan dari pihak Aman atau KUPI, dari Iya. Ibu Halilah, kemudian dari Ibu Pitaloka Ainun Yasmin, UGM, apakah boleh memberikan staff cost kepada peneliti dalam kegiatan penelitian nanti? Sorry, yang terakhir pertanyaannya saya kurang jelas. Apakah boleh memberikan staff cost kepada peneliti dalam kegiatan penelitian nantinya? Baik. Itu nanti akan dijelaskan ya di dalam konteks anggaran. Saya tidak hafal rinciannya, tapi nanti saya bisa tampilkan ya terkait dengan item cost ya, apakah bisa digunakan untuk honor apa tidak gitu ya, uang grant ini. Gitu, Vina Ya. dan Ibu-ibu. Lalu dari Unimar, dari Ibu Maya Lestari, apakah ada maksimal anggaran untuk satu proposal yang diajukan? Tadi sudah sempat dijawab. Ya, maksimal dijelaskan. 7,5 juta ya. Kemudian kalau yang mengajukan adalah organisasi dan sasaran programnya santri di pondok pesantren dan kampus, apakah bisa? Ya, bisa. Lalu dari Ibu Asniah, PD Pontren, Kemenak, saya kebetulan alumni KUPI 1 dan 2 di Kemenak PD Pontren. Apakah bisa digunakan untuk sosialisasi pada Ponpes di Kabupaten Kutai Kartanegara? Ya, pada intinya seperti halnya yang pertanyaan pertama tadi,
ini targetnya adalah kampus dan pesantren, sehingga untuk aplikasinya mohon untuk menuliskan nama kampusnya, gitu ya, sehingga nanti lembaga selain kampus pesantren itu bisa menjadi mitra, ya, mitra penyelenggara KUPI Gustu Kampus dan Pesantren. Itu jawabannya. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti tim aman akan memberikan semacam ini ya, flyer gitu untuk tadi yang sudah ditanyakan, itu juga nanti bisa di-share kembali gitu, apa pertanyaan kuncinya dan jawabannya seperti apa, untuk memudahkan ya nantinya Ibu dan Bapak untuk menuliskan proposalnya. Baik, secara teknis nanti teman-teman aman akan mengirimkan link ya, informasi, panduan maupun juga link mengisi proposalnya di chat room, tetapi setelah mungkin sebelum sesi terakhir ya, nanti kita akan sampaikan, dan juga akan kami kirimkan ke email ya, Ibu dan Bapak, supaya dokumennya tidak hilang dan tidak perlu tanya lagi ke teman-teman yang hadir, sehingga bisa langsung melihat email masing-masing dan bisa langsung mengisi proposalnya. Secara umum, Aman juga menyediakan informasi terkait bagaimana mengajukan grant itu di websitenya Aman Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak yang belum berkunjung ke web Aman juga bisa mengunjungi web Aman. Nanti di bagian berita, sorry, Vina, apakah yang tampil di layar adalah websitenya Aman? Iya, sudah. Oke, baik. Kami sudah upload ya untuk pengumuman kita hari ini bahwa secara resmi Aman sudah meluncurkan, Aman bersama KUPI sudah meluncurkan program ini, dan informasi terkait dengan panduan grant yang sebagian besar sudah saya sampaikan itu ada di informasi di sini. Ibu dan Bapak nanti bisa buka websitenya Aman, kemudian lihat bagian berita dan muncul panduan grant atau hibah pendanaan KUPI Gustu Kampus dan Pesantren 2023. Nah, semua sudah saya sampaikan, kemudian jika Ibu dan Bapak ingin mengisi proposalnya, nanti tinggal klik yang di bagian ini, di bawah subjudul bagaimana mengajukan hibah, sudah ada link atau tautan dari proposal ya. Kalau Ibu dan Bapak nanti klik di sini, itu akan muncul langsung, yang tampil adalah yang seperti ini, gitu ya. Ini adalah tampilan proposal singkat ya untuk mengajukan grant. Apakah di tampilan layarnya sudah ada linknya, Vina? Iya, sudah terlihat. Oke, baik. Saya akan coba jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon dituliskan di chat room. Yang pertama, bahwa pastikan bahwa Ibu dan Bapak sudah menyusun rencana anggaran kegiatannya ya. Total 7,5 juta maksimal untuk per pengajuan. Nah, template-nya nanti Ibu dan Bapak bisa download dari sini langsung gitu, ketika sudah membuka formulir ini, itu bisa langsung diklik dan akan muncul format budget seperti ini ya. Ini akan muncul. Kami sediain format yang sederhana dan sudah ngasih contoh juga, misalnya terkait dengan beberapa hal yang mungkin ya dalam konteks KUPI Gustu Kampus dan Pesantren itu mungkin ada item sejumlah ini. Tetapi kalau ada hal lain yang di luar item ini juga boleh ditambahkan. Ini sesuai dengan kebutuhan maupun juga konteks bagaimana program itu didesain ya. Kalau standarnya misalnya untuk program kan ada transportasi, honorarium tadi, misalnya untuk peneliti kah, untuk videografer kah, untuk narasumber, atau untuk resource person lainnya, itu juga sangat bisa dimasukkan di sini. Tapi sebelum saya jelaskan yang di budgeting, saya akan kembali lagi ke format yang utama, format proposalnya. Jadi pastikan sebelum mengisi format proposal online ini, Ibu dan Bapak sudah menyusun rencana anggaran kegiatan, sehingga nantinya bisa langsung dilampirkan di dalam format online ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan nanti yang pertama, bagian pertama, ini terkait dengan profil dan kontak lembaga. Jadi silakan tuliskan masing-masing di sini adalah nama lembaga. Kalau lembaga di bawah kampus seperti PSGA atau BEM atau apapun, silakan ditulis secara lengkap. Kemudian
profilnya. Kalau memang dirasa bahwa profilnya sudah ada ya di dalam website atau di dalam dokumen apapun, nggak perlu dituliskan, tinggal dikasih linknya saja. Tinggal kasih keterangan bahwa profil sudah tersedia di dalam link berikut. Itu juga untuk menghemat ya, untuk menghemat waktu Ibu dan Bapak, tinggal cantumkan linknya saja. Tapi kalau memang belum ada atau butuh dituliskan, cukup dituliskan, tidak perlu panjang-panjang ya, tapi yang sekiranya itu bisa membuat orang bisa mengerti ya dalam waktu yang cepat kayak gitu. Kemudian arah hubungnya penting, kalau yang mengisi siapa, kemudian yang nanti bisa dihubungi siapa untuk terkait dengan misal kebutuhan verifikasi dan sebagainya, nomor teleponnya maupun juga email dan juga alamat lengkapnya yang paling penting, dan juga alamat website jika ada, atau sosial media lembaga jika ada. Ini juga bisa dituliskan. Tapi kalau misalnya tidak ada atau tidak mau menyantumkan juga boleh dikosongkan ya, karena mungkin juga ini berhubungan dengan confidentially atau hal apapun itu juga boleh dikosongkan. Ini bagian pertama, saya kira ini hal yang sifatnya umum atau dasar yang biasanya dalam pengajuan apapun itu dibutuhkan. Lalu yang section berikutnya ini terkait dengan proposalnya itu sendiri ya, rencana kegiatan KUPI Gestu Kampus dan Pesantren yang sedang Ibu dan Bapak usulkan, itu mohon untuk tidak lupa mencantumkan judul kegiatannya. Ya, meskipun sudah ada namanya KUPI Gestu Kampus dan Pesantren, tapi Ibu dan Bapak juga boleh ya menambahkan atau memodifikasi terkait dengan judul kegiatan yang sekiranya itu menarik ya, menarik para apa ya bahasanya penyeleksi ya untuk diterima tidaknya gitu. Kemudian latar belakang, ini seperti biasa kalau Ibu dan Bapak menuliskan latar belakang di kerangka acuan kegiatan atau penelitian dan sebagainya, penting untuk mengisi atau menyampaikan atau memberitahu ke kami mengapa sebenarnya penting ya mendiseminasikan fatwa ini di dalam konteks misalnya wilayah atau pesantren atau kampus di tempat Ibu Bapak mengabdi saat ini gitu ya. Tetapi karena keterbatasan slot, jadi mohon untuk tidak terlalu banyak ya untuk mengisi bagian latar belakang. Mungkin maksimal 400 kata. 400 kata itu mungkin sekitar 4 paragraf ya, atau 1 halaman ya. Tapi itu maksimal, bisa aja lebih kurang dari itu. Mohon tidak untuk banyak-banyak, sehingga kita bisa lebih fokus pada mengapa penting gitu untuk membumikan hasil musyawarah keagamaan KUPI di lingkup ruang khidmat Ibu dan Bapak. Kemudian bentuk kegiatan ada beberapa hal, tetapi ini tidak menjadikan apa namanya utama ya. Ibu dan Bapak juga bisa menambahkan sesuatu yang mungkin tidak terakomodir dalam diskusi, seminar, talkshow, workshop dan festival. Mohon maaf ya, ini ada yang membantu mencoret-coret. Mungkin tidak perlu bantuan dulu bagi saya. Mohon tidak untuk terima kasih. Baik. Nah, jika Ibu dan Bapak ada inisiatif lain untuk membumikan hasil fatwa melalui KUPI Gestu Kampus dan Pesantren, mungkin juga bisa dituliskan ya. Kalau tidak tertampung dalam talkshow, workshop, festival, boleh juga menambahkan di bagian others ini, nanti bisa dituliskan apa idenya gitu ya. Nah, tujuannya tadi secara umum sudah ada untuk membumikan hasil fatwa, tetapi mungkin ada tujuan khusus ya yang ingin dibangun gitu dalam konteks untuk membumikan hasil fatwa atau memperkuat gerakan kalau aman perempuan, baik itu gerakan spiritual, sosial, kultural maupun juga intelektual, itu juga boleh disampaikan ke kami agar kami tahu bahwa konteksnya di wilayah atau di ruang hikmat masing-masing Ibu dan Bapak itu apa kekhususan yang ingin ditampilkan gitu ya. Kemudian target pesertanya ini juga boleh dijelaskan nanti apakah target pesertanya misalnya santri gitu ya, santri perempuan atau santri laki-laki atau mix atau keduanya. Atau yang tadi misalnya melibatkan juga masyarakat di luar pesantren. Iya, tetapi siapa mereka? Apakah komunitas anak muda, komunitas organisasi keagamaan anak muda, ya basisnya apa, perempuan atau laki-laki, atau kelompok inklusi lainnya gitu ya, misalnya disabilitas dan sebagainya, itu juga penting untuk diketahui dan juga ditampilkan di dalam target kepesertaan, sehingga lebih jelas rincian
soal kepesertaan itu makin membuat kita memahami sebenarnya kegiatan ini mau ditujukan ke siapa. Fatwa KUPI ini mau menyentuh hati siapa. Itu penting untuk kita ketahui. Kemudian, nah ini yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Ruha, memang secara umum KUPI Gustu Kampus akan membumikan 5 fatwa. Akan tetapi dalam konteks KUPI Gustu Kampus kali ini, Grand kali ini, juga dipersilakan untuk mendalami salah satu fatwa keagamaan. Setelah menyampaikan 5 hasil fatwa, kemudian di dalam grant ini mau difokuskan untuk memperdalam salah satu dari 5 fatwa. Nah, sehingga Ibu dan Bapak bisa nanti mengklik memilih salah satu saja, apakah terkait dengan peminggiran perempuan dalam mencegah NKRI atau pengelolaan sampah dan sebagainya, bisa dipilih salah satunya. Dan jangan lupa kalau memilih salah satu item terkait dengan fatwa KUPI, mohon juga untuk menyampaikan mengapa Ibu dan Bapak memilih salah satu hasil musyawarah keagamaan itu untuk didiskusikan lebih lanjut. Mengapanya ini tolong dituliskan, tetapi tidak lebih dari 150 kata. Jadi mungkin maksimal 2 paragraf itu sudah cukup bagi kami untuk mengetahui mengapa lembaga Ibu dan Bapak itu memilih untuk mendalami atau mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan salah satu dari 5 fatwa. Nah, jika memang dalam konteks KUPI Gustu Kampus itu ada narasumber yang sudah dibayangkan atau yang sudah diidam-idamkan untuk hadir, itu mohon juga untuk dituliskan nanti di sini. Tetapi kalau memang belum ada, ini sifatnya opsional, juga boleh dilewatin saja boleh dilewatin, boleh tidak diisi. Tapi kalau sudah ketemu gitu narasumber di tempat Ibu dan Bapak untuk bicara soal salah satu fatwanya, itu juga bisa dituliskan di sini. Tetapi kalau tidak ada atau belum ada atau belum punya ide, juga boleh dikosongin. Maka di sini saya tuliskan opsional, tidak harus diisi. Nah, ini mitra pelaksana tadi ada 2 pertanyaan kan. Kalau sekiranya ada kolaborasi di antara 1 atau 2 lembaga, boleh juga gitu ya. Tetapi sekali lagi yang mengajukan ini adalah pesantren atau kampus, sehingga teman-teman NGO atau CSO atau komunitas yang juga ingin menjalankan program ini bisa berkolaborasi dengan mereka, dan nanti mitra itu bisa dituliskan di sini di dalam kolom ini, mitra pelaksana. Jadi memang kita dari awal memang mencoba mendesain ini sangat inklusif gitu. Artinya selain pesantren dan juga kampus juga masih bisa terlibat di dalam proses untuk membumikan fatwa KUPI melalui kolaborasi dengan kampus atau juga dengan pesantren. Nah, ini juga rencana tanggal kegiatannya mungkin bisa diisi di antara tanggal 25 sampai tanggal 10 Oktober gitu terkait dengan rencana pelaksananya. Nanti tinggal diklik saja, akan muncul hari, bulan, dan juga tahunnya. Nah, terakhir nanti Ibu dan Bapak diminta untuk melampirkan atau mengupload dokumen rencana anggaran kegiatan atau rencana budgetnya itu di dalam file ini. Jadi nanti diupload saja dokumen yang sudah ada untuk kemudian disubmit ke kami. Cukup ini saja Ibu dan Bapak untuk sebagai syarat untuk pengajuan grant, dan ini memang hanya bisa diisi secara online agar memudahkan keamanan digital kita, dan juga memudahkan tim seleksi untuk tiap hari bisa memberikan penilaian dan update terkait dengan sejumlah proposal yang sudah masuk, dan juga bisa memberikan penilaian secara proporsional gitu. Ini terkait dengan proposalnya, dan sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi lengkap ini butuh dokumen budget atau rencana anggaran kegiatan. Saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Jadi sudah saya buka terkait dengan dokumen budgeting ini. Secara umum seperti ini, dan dan saya rasa Ibu dan Bapak sudah sangat familiar di konteks organisasi untuk membuat budget yang
transparan dan juga akuntabel, dan juga proporsional untuk sejumlah grant yang memang dalam ukuran grant kan 7,5 juta tidak besar dalam konteks nominalnya, tapi secara nilai keuangan cukup, menurut kami cukup bisa ya mendorong inisiatif atau memperkuat inisiatif yang sudah ada terkait dengan membangun gerakan KUPI di basis gitu. Nah, ini ada sejumlah panduan untuk pengisiannya. Saya kira ini sudah sangat umum sekali. Nah, ini yang terkait dengan biaya. Ada beberapa catatan ya dari tim keuangan yang ini juga menyesuaikan dengan standar yang ada di Aman dan juga di donor kedutaan Jerman, bahwa biaya yang ditawarkan tidak boleh ya atau tidak bisa digunakan untuk kegiatan di luar itu ya, di luar periode grant, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 10 Oktober. Artinya segala pengeluaran keuangan tidak boleh sebelum tanggal 25 atau setelah tanggal 10 Oktober. Itu yang pertama. Kemudian tidak bisa untuk gaji gitu ya. Kalau misalnya lembaga itu ada gaji untuk personal itu tidak bisa, tetapi untuk honorarium sangat bisa. Di sini sudah disampaikan untuk honor ya, honor narasumber, honor mungkin penyelenggara atau honor videografer dan lainnya itu juga sangat bisa dimasukkan. Tapi untuk gaji dalam konteks gaji yang selama ini Ibu Bapak terima dari kampus itu nggak bisa diklaimkan, tapi ini bisa diganti dengan honor ya, honor untuk sejumlah narasumber yang tadi sudah Ibu dan Bapak targetkan di dalam proposal. Kemudian dana ini juga tidak diperkenankan untuk donasi gitu. Misalnya terima uang dari grant ini kemudian diserahkan ya ke lembaga lain gitu dalam bentuk donasi tanpa ada pertanggungjawaban, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi murni uang yang kecil ini bisa dimanfaatkan betul untuk kegiatan ya, berupa tadi misalnya konsumsi, honor, kemudian pembelian ATK kalau dibutuhkan, maupun juga kebutuhan yang lainnya yang menyesuaikan dengan bentuk kegiatan. Kemudian dana ini juga tidak boleh ya dibelikan untuk aset gitu. Dalam konteks administrasi keuangan, aset ya bisa berupa laptop, ya, kamera, flash disk itu tidak diperbolehkan. Jadi ini yang memang murni untuk program, untuk kegiatan yang bersifat program ya, tidak untuk pembelian aset ya. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi pembelian tanah nggak cukup lah, waktu 7,5 juta. Baik, ini semacam panduan saja untuk Ibu dan Bapak untuk mengisi anggaran maksimal 7,5 juta, dan dokumen ini nanti akan dilampirkan ya di dalam pengisian formulir online di bagian yang paling terakhir untuk mengunggah rencana anggaran dan kegiatan. Itu dari saya. Saya ingin kembali ke Vina untuk mengecek apakah ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hampir sama, tidak perlu dibacakan semua, Vin, tapi mungkin ada hal yang sama gitu. Silahkan. Bentar, saya scroll. Untuk pesantren yang mengajukan, apakah harus pesantren yang sudah memiliki izin legalitas lengkap? Ya, pada intinya bahwa kita ingin memberikan kesempatan yang luas ya kepada pesantren dan juga kampus untuk bisa berpartisipasi di dalam grant gitu ya. Jadi menurut kesempatan di kami tidak harus menunjukkan legal formal gitu ya di dalam konteks pengajuan grant ini, karena jaminan di dalam grant ini ada di Aman ya untuk dipertanggungjawabkan kepada KUPI dan juga kepada kedutaan Jerman. Jadi tidak harus yang sudah memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM atau lainnya itu sebagai syarat wajib, tetapi jika ada, boleh juga dicantumkan di dalam profil organisasi, tetapi tidak harus gitu. Ya, selanjutnya untuk output, apakah cuma berbentuk laporan atau harus ada video dan lainnya? Nah, itu menarik. Silahkan diajukan ya atau diimajinasikan di dalam proposal. Apakah selain laporan juga mau ada video atau ada produk yang lainnya, itu monggo saja ya.
kami tidak membatasi itu, justru itu akan menjadi salah satu penilaian di kami ya terkait dengan kreativitas untuk mengembangkan sebenarnya small grant ini menjadi punya makna yang lebih ya terkait dengan penguatan kelembagaan maupun juga visibilitas ke kelembagaan masing-masing gitu, baik pesantren maupun juga di kampus. Gitu. Ya. Selanjutnya terkait dengan narasumber, apakah narasumber bisa dari orang lain atau dari tim pengaju, aplikan begitu, dan bisakah juga mengundang jaringan KUPI? Iya, bisa jawabannya. Bisa mix antara KUPI, kemudian juga stakeholders yang atau expert yang terkait dengan misalnya ya terkait dengan ekstremisme, sangat bisa. Dan juga bisa dari internal lembaga yang mengajukan, bisa. Ya. Ya, selanjutnya apakah mitra pelaksana bisa dicantumkan lebih dari satu? Bisa. KUPI sangat ini ya, sangat terbuka untuk memperkuat ya gerakan kultural dan sosialnya itu di berbagai ranah, termasuk tadi anak muda maupun juga komunitas ya, yang secara visi juga punya apa namanya punya ketertarikan untuk mengembangkan sebenarnya dan juga melandingkan ya, membumikan hasil musyawarah keagamaan KUPI di berbagai medium ya, apakah itu jurnalis, media, atau dalam bentuk platform lainnya. Sangat bisa lebih dari satu. Ya, kemudian untuk kegiatan ini, apakah harus dalam bentuk workshop, diseminasi, atau diskusi? Apakah misalnya boleh penelitian yang kemudian outputnya jurnal publikasi? Begitu? Ya, pada dasarnya, karena ini diseminasi ya, jadi lebih diutamakan untuk mendiseminasikan hasil fatwa KUPI dan menyebarkannya ke publik ya, atau konstituennya pesantren dan juga kampus gitu. Jadi lebih baik untuk mendiskusikan ya, mendiskusikan hasil atau mendiskusikan hasil fatwa KUPI. Ya, kemudian apakah ada ketentuan bahwa misalnya satu penerima grant dalam satu daerah yang sama atau satu daerah itu bisa ada lebih dari satu penerima? Sangat bisa, nanti tergantung di hasil seleksinya ya. Kami tidak membatasi itu, apakah harus semua rata atau harus ada proporsi, itu ada di ranahnya ini ya, tim seleksi gitu. Tapi kemungkinan bisa. Ya, kemudian adakah kontak person yang bisa dihubungi gitu ketika sesi hari ini berakhir? Di dalam eh, di dalam websitenya aman atau media sosialnya aman, nanti teman-teman bisa juga ya untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang mungkin terkait dengan apa namanya dokumen ya, panduan maupun juga akses terhadap link proposal. Tetapi menurut hemat saya dari pengalaman aman sebelum-sebelumnya, panduan dan juga informasi yang ada di website aman itu cukup ya, cukup untuk memberikan gambaran terkait dengan tujuan ya, kemudian sampai pada level apa namanya ketersediaan dokumen proposal maupun juga anggaran. Jadi saran saya tetap mengunjungin apa namanya webnya aman untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas kayak gitu ya. Ya, baik. Sepertinya sudah habis pertanyaan di kolom chat. Baik. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas atensinya, dan saya masih membuka ya kalau ada yang masih bertanya. Sekarang boleh di luar chat room, Vina. Kalau misalnya mau ada yang langsung bertanya atau menyampaikan sesuatu atau masukan atau apapun lah terkait dengan rencana grant ini, monggo dipersilahkan. Sebelum itu, maaf tadi terlewat ini, Hmm. apakah ada standar pembiayaan terkait transport dan honor? Iya, untuk proposal, saya kira yang dari informasi dari tim keuangan itu diserahkan dulu ke teman-teman pengaju gitu ya. Yang selama ini dilakukan seperti apa, dan menurut hemat Ibu dan Bapak itu sangat masuk akal ya, dan juga proporsional, itu boleh diajukan. Nah, nanti di dalam proses seleksi tentu saja tim keuangan akan memberikan catatan gitu ya. Misalnya diterima
tetapi nanti perlu ada revisi sejumlah anggaran ya. Misalnya apakah ini terlalu kecil atau terlalu besar, itu juga nanti ada catatan. Tetapi yang utama saat ini adalah itu diserahkan di masing-masing lembaga ya. Kami tidak memberikan standar dari awal, tetapi nanti ketika dinyatakan diterima, nah disitulah nanti ada proses untuk diskusi, negosiasi maupun juga untuk saling kesepahaman ya antara Aman dan juga dengan calon penerima grant untuk menentukan sebenarnya standar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jika ada yang mau menyampaikan secara langsung ya terkait dengan sejumlah hal administrasi ya, karena ini berhubungan dengan administrasi, karena secara pengetahuan tadi Mbak Ruhah juga meyakini bahwa Ibu dan Bapak juga memiliki pemahaman yang baik ya, terutama yang juga telah terlibat dalam KUPI yang pertama maupun yang kedua, atau yang sering mengikuti perkembangan KUPI baik melalui kanal Kopipedia atau websitenya KUPI atau dari sejumlah lembaga, Rahima, Alimat, Gus Durian, Fahmina juga, itu juga banyak sekali informasi terkait dengan kegiatan KUPI dan juga hasil musyawarah keagamaan KUPI. Baik, saya persilakan jika ada hal yang perlu disampaikan secara langsung di dalam forum ini, saya persilakan. Atau masih ada lagi yang di chat room? Iya, apakah 7,5 itu minimal atau maksimal? Oh, maksimal ya. Ya, untuk maksimal ya. Ini untuk initial fund di tahun 2023. Nah, berharap nanti akan ada ya, ada sejumlah donasi untuk memperpanjang ya nafas di KUPI Gustu Kampus and Pesantren, apakah masih di tahun 2023 atau 2024. Tetapi data informasi dari Ibu dan Bapak semua menjadi pertimbangan ya di kami untuk nanti bisa menentukan kalau ada ya sesi yang kedua terkait dengan grant, itu juga menjadi pertimbangan di kami. Ya, ini ada dari Ibu Maya dari Unimar. Saya di kampus Tangerang, tapi asal pesantrennya di Sumatera Selatan. Apakah boleh kegiatannya nanti di Sumatera Selatan? Ya, Kak, sangat boleh sekali jika Ibu nanti diterima untuk membuat acara di Sumsel juga diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan tempat ya teman-teman, tapi ini untuk wilayah Indonesia saja ya, karena kami juga berencana untuk grant di Southeast Asia, tapi untuk tahun ini banyak dijalankan di tingkat di Indonesia, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada batasan wilayah mana saja ya, asal masih dalam NKRI itu masih bisa mengakses dana KUPI. Iya, ini mungkin boleh dijawab sekali lagi, Mas Gufron, terkait dengan CP, karena ditanyakan lagi apakah ada CP untuk berkonsultasi gitu atau grup WhatsApp. Oh, baik. Tidak ada ya untuk konsultasi, karena ini kami transparan dan juga sifatnya apa ya, terbuka bagi siapa saja yang ingin mengajukan kayak gitu. Jadi kami tidak membuka ya kontak dengan staff gitu sebagai salah satu inilah ya, menjaga netralitas kita ya sebagai panitia KUPI Gustu Kampus gitu. Tapi kalau bertanya terkait dengan informasi format proposal, informasi proposal, mungkin masih bisa kita jawab, dan itu bisa melalui emailnya Aman Indonesia ya, atau bisa mereplay di bagian ini informasi proposal yang ada di dalam website gitu ya. Jadi mohon tinggalkan kalau misalnya ada masih pertanyaan yang masih belum selesai, itu bisa ditanyakan melalui website gitu ya, dengan mereplay informasi terkait dengan grant gitu. Atau bisa tadi ya, secara umum bisa ke emailnya Aman. Vina boleh tuliskan ya emailnya Aman Indonesia. Iya, email Aman adalah yang nanti dan sebelumnya sudah kita gunakan untuk mengirim link Zoom pada pagi hari ini. Baik. Nanti kami tuliskan di kolom chat. Baik. Baik, ada lagi kah yang terkait dengan pertanyaan kunci?
Sebenarnya ini tadi sudah dijawab ya untuk narasumber. Ya, narasumber bisa diusulkan ya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing inisiatif gitu, apakah dari KUPI atau dari luar KUPI atau ada mix ya di antara dua entitas gitu, KUPI dan internal, atau juga ada narasumber yang lain yang dirasa itu sangat expert di salah satu fokus hasil musyawarah keagamaan gitu. Ya, ini pertanyaan baru. Untuk diseminasi, apakah ada minimal jumlah peserta? Ya, kami berharap tadi di awal itu untuk mencapai paling tidak 100 ya per inisiatif gitu. Dan itu dalam asumsi kami dengan konsultasi dengan sejumlah lembaga seperti Rahima, Alimat, Fahmina itu sangat memungkinkan ya dengan pendanaan 7,5 juta itu bisa merangkul banyak audiens ya. 100 itu minimal karena di pesantren kan lebih dari itu ya, atau di kampus juga lebih dari itu. Nah, sehingga harapannya 100 itu angka yang bisa dijadikan indikator lah ya bahwa hasil fatwa KUPI itu bisa merangkul banyak pihak, terutama yang tadi disarankan adalah untuk perempuan dan juga anak muda. Ya. Ini kemudian untuk pengajuannya, apakah bisa pribadi sebagai dosen di salah satu kampus atau benar-benar harus resmi atas nama Kami kampus? sudah menyampaikan di awal ini lembaga ya. Kontak personnya bisa dosen ya, tetapi untuk pengajuannya adalah lembaga karena bertanggung jawabnya ada di lembaga ya, karena itu yang menjadi salah satu syarat ya untuk kredibilitas pemohon grant gitu. Jadi harapannya kalau misalnya Ibu dan Bapak dosen gitu bisa atas nama jurusan atau atas nama fakultas gitu ya. Itu untuk memudahkan dan juga untuk meyakinkan kepada tim seleksi bahwa ini memang akan punya dampak pada penguatan kelembagaan maupun juga jaringan KUPI di tingkat terutama di tingkat daerah gitu ya. Jadi mohon untuk mengajukan atas nama lembaga sehingga nanti Ibu dan Bapak juga bisa mengisi profil lembaga ya, bukan profil individu ya. Tetapi yang dicantumkan adalah profil lembaganya, apakah jurusan atau fakultas atau pusat studi ya yang ada di kampus gitu. Dan tadi sudah sampaikan bahwa tidak harus menyertakan atau mengharuskan memiliki legal formal gitu ya. Tetapi kalau ada mau disampaikan juga nggak ada masalah. Itu juga menjadi hal yang baik ya untuk akuntabilitas bersama gitu. Baik. Ya, kiranya cukup di meeting chat sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Terima kasih. Vina sudah menyampaikan juga informasi di chat room bahwa untuk mengisi proposal, Ibu dan Bapak juga bisa langsung mengklik tadi ya situsnya aman dan kemudian menemukan ya informasi terkait dengan grant dan bisa mengisi proposal secara online dan juga melampirkan anggaran gitu ya. Dan semoga yang kami sediakan formatnya tidak menyusahkan ya, tetapi cukup untuk memberikan gambaran atau imajinasi inisiatif yang Ibu dan Bapak sedang ya pikirkan terkait bagaimana untuk memperkuat ya diseminasi hasil musyawarah keagamaan KUPI, sekaligus juga untuk memikirkan bagaimana konektivitas ya antara lembaga dengan jaringan KUPI baik di nasional maupun juga di daerah, sehingga aspek kolaborasi dan juga aspek untuk mendorong partisipasi sebanyak mungkin perempuan dan anak muda dalam konteks diseminasi ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk mendorong penguatan otoritas keulamaan perempuan di Indonesia maupun juga di tingkat global. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan ya untuk memacu saja sebenarnya untuk Ibu dan Bapak untuk mengisi formulir online sebagai bentuk syarat gitu ya untuk mengajukan grant, dan ini akan dibuka sampai tanggal 8 September ya. Jadi ada waktu sekitar 9 hari untuk mengisi proposal yang cukup pendek ya, cukup singkat ini, dan semoga itu bisa menjadi jembatan ya untuk menghubungkan silaturahmi antara KUPI dengan kampus atau pesantren yang sekarang Ibu dan Bapak sedang berada di pengabdian di kedua lembaga tersebut.
Baik, sekali lagi kalau masih ada pertanyaan mohon nanti untuk bisa mereplay ya di bagian ini di email, websitenya Aman gitu. Nanti tim kami akan mencoba membalas sejumlah hal yang mungkin terlewatkan atau hal yang baru ya, termasuk juga kalau ada input atau feedback terkait dengan proses penyelenggaraan grant juga kami sangat terbuka dan mengapresiasi masukan dan juga kritikan dari Ibu dan Bapak semuanya. Saya kira itu ya, Vina, untuk sesi penyampaian hibah. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih pada Mbak Masrurah yang memberikan tadi penjelasan yang cukup substansi terkait dengan KUPI, gerakan dan juga maupun hasil fatwa keagamaan. Dan nanti juga Mbak Masrurah bisa bisa memberikan penguatan lagi ketika lembaga Ibu dan Bapak memang menerima grant dari KUPI Gustu Kampus and Pesantren gitu. Saya kira itu Vina. Untuk menutup ada Mas Maskur ya untuk sesi kali ini. Nah, Mas Maskur adalah koordinator ya koordinator panitianya grant gitu di Aman gitu, yang juga berkomunikasi dengan sejumlah lembaga pendukung KUPI seperti Gus Durian, Alimat, Fahmina, dan Rahima, yang juga menjadi kontak person ya di kita untuk nanti ke sejumlah lembaga yang terpilih untuk melakukan grant. Pak Maskur, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara Lokakarya Grand KUPI Gustu Kampus dan Pesantren. Saya hanya meng-highlight aja terkait dengan waktu ya, terutama waktu hari ini Lokakarya Online sebagai launching program Grand KUPI Gustu Kampus dan Pesantren, dan saya kira informasinya tadi sudah sangat jelas terkait dengan pendanaan, program dan sebagainya. Dan mengingatkan kembali bahwa di implementasi nanti ada video ya, dokumentasi video dan foto, karena itu sebagai bagian untuk nanti promosi juga mempopulerkan musyawarah keagamaan KUPI. Kemudian deadline untuk proposal tanggal 8 September itu terakhir pukul 00 tentunya. Jadi setelah itu sudah ditutup. Kemudian pengumuman, jadi ini hanya diambil 17 lembaga yang nanti dapat implementasi. Setelah itu kemudian 17 lembaga ini akan ada lokakarya tersendiri untuk lebih teknis, kemudian penguatan proposal dan teknis-teknis lainnya, termasuk pesertanya nanti siapa saja dan sebagainya. Kemudian implementasinya tanggal 25 September sampai 10 Oktober, dan implementasi nanti juga bisa ditanyakan di Lokakarya di 17 lembaga yang nanti akan terseleksi atau menjadi pilihan. Ini hanya memang ini tidak banyak, tapi ini sebagai stimulan untuk mempopulerkan hasil musyawarah keagamaan KUPI. Kemudian selanjutnya nanti di pas kegiatan nanti akan diputar film ya, terutama yang pertama bukan video KUPI, itu juga termasuk untuk mempopulerkan. Jadi video nanti akan kita distribusikan di 17 nama itu yang akan diputar pas kegiatan dimulai. Itu saya kira, dan tentu pelaporan dan refleksi dan pembelajarannya secara detail nanti akan dibahas di Lokakarya Online bagi 17 lembaga. Nanti bagaimana laporan narasi dan laporan keuangannya nanti tentu akan dipandu di tingkat Lokakarya Online. Itu saya kira highlight ini, dan tentu jika masih ada pertanyaan seperti Pak Gufron tadi sampaikan, langsung bisa di-replay di websitenya Aman terkait dengan informasi grant tersebut. Begitu kira-kira dari saya, dan sangat terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah hadir di Lokakarya ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya serahkan ke Vina lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gufron dan juga Mas Maskur yang sudah menyampaikan terkait dengan panduan hibah dana KUPI Gustu Kampus dan Pesantren.
Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu pimpinan pesantren, perguruan tinggi, dan juga lembaga jaringan KUPI yang hari ini hadir mengikuti lokakarya penyiapan proposal. Saya akhiri dengan pantun, Cikini ke gondang dia, saya akhiri dan sampai jumpa. Mari siapkan proposal KUPI, Gesu Kampus dan Pesantren, kontribusi bersama meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Resilient sampai di sesi terakhir. Terima kasih sekali lagi.